Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu juga untuk Amang dan Inang yang ada di rumah. Adik-adik, hari ini apa kabarnya? Ada yang baik, ada yang sehat, ada yang luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kakak juga hari ini kabarnya luar biasa baik. Amang dan Inang di rumah, kakak harap baik-baik juga ya kabarnya. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita ketemu, mau ngapain sih kita? Bener, kita mau sekolah minggu, kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bilangin kalau kita harus sikap duduk yang baik, kita siapkan hati kita siapkan seluruh jiwa raga kita untuk Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, kita mau saat teduh, kita sama-sama tundukkan kepala kita, lipat tangan kita. Mari kita menyanyikan lagu saat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Teduh, selanjutnya kita mau berdoa sebelum memasuki ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, kami semua dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dengan baik dan sehat. Pada pagi hari ini, kami ingin bersekolah minggu. Kami ingin bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat beribadah dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bersaat teduh, kita sudah berdoa. Selanjutnya, kita mau senang-senang, kita mau menggerakkan badan kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dengan semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, perkenalkan dulu nama abang, Bang Anton Nenggolan. Siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ikutin abang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Bang Anton untuk menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, di sini kita akan membacakan Alkitab dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Oke adik-adik, tema hari Minggu ini adalah aku kuat karena taat. Ayo, di sini siapa yang kuat? Tunjuk tangan. Oke. Kuat itu seperti Superman, superhero yang lainnya juga. Siapa yang tahu di sini artinya taat? Taat itu adalah patuh. Coba, patuhnya yang pertama apa? Patuh kepada orang tua. Yang kedua, patuh kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah patuh kepada peraturan di sekeliling kita. Oke, yang pertama, patuh kepada orang tua itu kayak gimana adik-adik? Yang pertama itu mendengarkan nasihat orang tua. Contohnya, misalnya kalau dipanggil, abang sini bang, gitu, cuci dulu piringnya, gitu, atau nyapu. Adik-adik harus melakukannya karena kita harus taat supaya kuat. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya gimana, abang adik-adik yang ada di rumah? Taat firman Tuhan itu misalnya membaca Alkitab, berdoa, lipat tangannya dengan baik. Gitu. Yang ketiga, taat kepada peraturan. Contohnya kayak peraturan yang ada, misalnya pakai baju sekolah, kalau sekolah gitu. Oke, ada salah satu tokoh Alkitab yang dari contoh taat kepada Tuhan. Contohnya adalah Yunus. Siapa yang tahu Yunus? Yunus ada di perut ikan. Ada di video tersebut. Kita nonton adik-adik. Selamat menonton. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan
Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Bagus kan? Ya, seperti itulah contoh tokoh Alkitab taat. Taat kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi ada apa tadi 3 yang taatnya? Yang 3, yang pertama
taat kepada orang tua atau patuh kepada orang tua. Yang kedua, patuh kepada firman Tuhan. Yang ketiga, patuh kepada peraturan lingkungan yang ada. Jadi adik-adik, begitulah contoh dari taat kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita berdoa kembali, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman buat hari ini. Semoga firman yang daripada Tuhan untuk menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga mau melanjutkan aktivitas. Berkatilah Tuhan untuk sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Firman Tuhan ini udah selesai. Gimana? Adik-adik di rumah mendengarkan dengan baik kan? Kakak juga mendengarkan firman-Nya dengan sangat baik. Kakak akan melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada minggu ini untuk kehidupan kakak ke depannya. Adik-adik juga kakak harap melakukan firman Tuhan pada minggu ini untuk kehidupan adik-adik ya. Nah adik-adik, biasanya kalau sudah firman Tuhan, artinya jam ibadah kita sudah mau selesai. Tapi jangan bersedih, karena minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Nanti akan dibawakan dan akan diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagunya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Met awon bain ias rohakon sasa